Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tidak hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan umur panjang, dan diberikan keistiqomahan hati untuk selalu menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid As-Sakinah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai ini malam, insyaallah lebih kurang 20 hari lagi, lebih dan kurang 20 hari lagi kita akan menjalankan ibadah suci, itunya bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Bu, lain tak ada apa so, Bu? Alhamdulillah. Sama-sama. Jadi kita berharap semoga Allah izinkan kita nyampai di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menjelang Ramadan masuk, berarti ini pertemuan terakhir di episode ini, yang jelas dengan saya Herman Tanjung, karena nanti setelah itu kita akan Ramadan lagi insyaallah. Maka kita coba berusaha dengan semaksimal mungkin untuk selalu mempersiapkan diri kita lahir dan batin untuk beribadah nanti di bulan yang penuh barokah itu. Nah, apa yang akan kita persiapkan? Tentu ilmu untuk itu. Kalau pergi ke sawah tentu bawa pangku, siapkan, karena mungkin tangan saya ada cuma pangku, ya tangan kan susah. Pergi ke ladang awak dibawa ladang. Ramadan tentu fikih puasa.
fiqih puasa, fiqhus saum kalau menurut Dr. Yusuf Qardawi, fikih puasa. Alhamdulillah, Rajab sudah kita lewatkan dengan penuh kegembiraan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, mudah-mudahan diantarkan ke bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin, kadang bulan Sya'ban ini sering terabaikan oleh manusia. Nanti kita lihat hadisnya nanti. Nah, apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Nah, itu diantaranya. Yang pertama sekali kata Rasul adalah perbanyak berpuasa. Tentu sunnah, karena puasa wajib kan cuma 2, Ramadan, nazar. Jadi kata Rasul perbanyak berpuasa. Kana yasumu. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah adalah orang yang terdekat dengan Rasul, salah pihak sekatiduan. Nah, itu kalau di Minang, teman tidur beliau. Berarti hadis ini adalah sangat kuat hujahnya. Kana yasumu Sya'ban. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban ini kulluhu. Kulluhu itu hampir-hampir seluruhnya. Nah, kalau hampir-hampir berarti kan enggak itu dong. Illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Lumayan sakit itu menjalang-jalang puasa, menjalang Ramadan. Berarti banyak nomor 2, banyak pertama bulan Ramadan, banyak kedua bulan Sya'ban. Nah, itu kalau diambil rankingnya. Jadi kana yasumu Sya'ban. Ada Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban kulluhu, hampir-hampir semuanya. Illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, bagi awak yang alun masih ada kesempatan. Nah, gitu. Nah, di dalam hadis yang lain ada mendekati bara jaraknya menjelang Ramadan. Maka ada yang menyatakan 1 pekan menjelang Ramadan. Karena nanti kalau disambung terus dikhawatirkan nanti itu bahagian dari bulan itu. Maka ila qalil, ada bahasa kecuali di sini, di sana kecuali sedikit yang tidak. Yang tidak itu yang bagian akhir dari Sya'ban itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang lain dari Aisyah juga, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istakmal siyamuh syahrin illa Ramadan. Jadi beliau berpuasa secara sempurna kecuali Ramadan. Ramadan itu sempurna, utuh, betul dari awal sampai akhir. Sya'ban itu berarti tingkatan kedua sesudah itu. Berarti amalan puasa di bulan Sya'ban sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, masih hadis dalam Bukhari dan Muslim, wa ma raaitu aktsara siyaman minhu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak
Lebih banyak itu daripada bulan-bulan Sya'ban, itunya Ramadan. Berarti sudah 3 hadis yang menggandengnya bahwa puasa Sya'ban tersebut adalah peringkat kedua sesudah Ramadan banyak jumlah bilangannya. Itu tergantung kawak lainnya tuh. Jadi kita akan mencoba mengungkap rahasia yang terkandung di bulan Sya'ban supaya tidak berlewat dengan begitu saja. Ada yang bertanya, Bapak Ibu, boleh awak dialog saja menjelang waktu Isya masuk. Hadirin kaum muslimin, yang kedua yaitunya diangkatnya seluruh amal manusia seseorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dari Nasai, Imam Ahmad, sahihain, berarti sahih. Dijelaskan dalam kitab sahih beliau, wa huwa syahrun. Dan pada bulan itu, di dalam bulan itu, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Turfa', diangkatnya amal manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, fa'uhibbu, aku lebih suka, lebih senang ayurfa'al amali, tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah, wa ana shaimun, saya dalam keadaan berpuasa. Amal-amal manusia seluruhnya dibawa menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban. Tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah, kata Rasul, saya lebih suka dan senang di kala itu saya dalam keadaan berpuasa. Kan enak itu. Sedang manganyo, kata Allah, sedang puasa ya Rob. Oh ya. Sedang ngapain dia? Dia sedang i'tikaf di masjid. Ndak lape-lape masjid dah. Ya. Berarti kan dalam kategori kebaikan. Apalagi kalau semua-mua awak kau. Ya, kalau bapak-bapak tentu lebih tua dari ambo itu kan. Ambo kan kelahiran 75, 74. Janggui sana panjangnya. Ini disengaja Bapak Ibu. Sudah saya minta sama anak dan istri, boleh buya panjang jenggot sampai sini. Ayah ambo sampai kamari dulu Pak, putih jenggot beliau sampai ke pusat. Ya terserah buya aja lah. Kan sudah beberapa dekade tahun ini kan sudah biasa ndak jenggot itu. Iyalah biasa. Nah gitu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi begitu enaknya tak kala kita amal kita dibawa kepada Allah, kita dalam keadaan banyak kebaikan yang kita lakukan, dalam keadaan puasa, itu kan luar biasa itu. Apalagi kalau dicari puasa itu kan banyak manfaat dari segi kesehatan. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Kalau ingin sehat puasa. Orang puasa itu sehat. Begitu kata Rasul. Karena setidaknya makan aja teratur tuh. Hidup disiplin. Barih itulah kurang lah tuh. Yang biasa merokok sehari itulah kurang lah tuh. Nah, gitu. Yang biasa pengopi sehari lah kurang lah tuh. Ibu-ibu di dapur tu tak panik mana ada. Demikian sanjo tu bakalanya. Sanjo tu dipikirnya. Bapak puasa besok. Okey bu. Gitu. Puasa cik rumah tu. Dah siang hari dah. Dah nak dipikir tu makan-makan ada. Enggak dipikir. Udah bisa kerja aja, melakukan sesuatu yang baik. Gitu.
Itu dari segi ekonominya. Ya, tapi yang jelas orientasi nilai ibadahnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata amal manusia dibawa menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban, maka alangkah eloknya, alangkah senangnya tatkala kita dibawa amal kita dalam keadaan ibadah, yaitunya puasa. Bu, ada pertanyaan Bu? Bisik-bisik Ibu di belakang nampaknya tuh. Ya bukan kecil lah kok. Tak boleh kami bertanya dah ustaz seorang saja. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada? Enggak. Kalau enggak lanjut. Gitu. Yang ketiga, perbanyak ketaatan kepada Allah. Amal soleh lainnya. Contohnya salat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, berinfak, berbuat kebaikan-kebaikan lainnya. Oh berarti di bulan lain Pak? Ya di bulan lain ya juga, iya. Tetapi ternyata di bulan Sya'ban ini adalah bulan istimewa. Rasul menyatakan zalika syahrin. Pada bulan itu yafulun nas anhu, banyak manusia yang lalai. Tuhnya doa. Bulan Sya'ban tu banyak manusia yang lalai. Bagaimana kok lalai? Di Rajab dulu sibuk dengan Isra Mi'raj. Peringatan ini, peringatan itu. Ramadan sibuk dengan amaliyah malam dan siang. Sya'ban iko bulan takapi, gitu. Baina Rajab wa Ramadan, talata antara Rajab dan Ramadan kata Rasul. Jadi di bulan itu banyak manusia yang lalai dan abai, ndak peduli. Maka perbanyaklah di bulan itu laksanakan ibadah, salat sunnah, tilawah Al-Quran, jago tengah malam. Tengah malam tentu tahajud tu muka saya. Jangan batanggang saya, tidak ada tujuan, tidak nemu dah. Gitu. Ya, jadi ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang menyatakan Ramadan tu bulan latihan. Ini kurang enak juga, kurang pas warnanya tuh. Contoh, besok pagi awak ke lomba, main poli ke, main badminton ke, tenis meja segala macamnya lah. Besok pagi jam 8, jam 7 tu awak latihan. Atau jam 8 tu langsung latihan sebelum tampil. Kio-kio dah. Puduh di kawan di buenya, tagang-tagang urek tangan sedoe. Sukseskah kita? Dijamin tidak. Bila latihan 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun, bertahun-tahun sebelumnya, tak kalah pas kita mulai melaksanakan pertandingan, insya Allah kita menang. Ternyata latihan itu dari awal. Inilah bulan Sya'ban, bulan latihan. Ramadan tinggal melanjutkan. Awaklah dilatih malam hari jago tahajud. Pas masuk Ramadan udah terbiasa. Awaklah dilatih membaca Al-Quran. Habis-habis solat di masjid, di musola, di kantor, ataupun di rumah, ataupun malam. Pas masuk Ramadan kita sudah terbiasa baca Al-Quran. Itu mukasinya. Awaklah terbiasa bangun tengah malam solat sunnah. Pas masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Jadi tidak ada istilahnya lah dah magang dalam Ramadan tu dah. Bulan aku magang. Ni yang baru nak buka kedai ni. Hati warna aku dari pagi sampai pagi lalu saya. Ndak buka-buka kedai. Ndak, nan manggaleh. Warung buka.
Tidak apa-apa, yang penting jangan warung makan aja lah dibuka itu kan. Mengenai persiapan ibu-ibu untuk nanti ataupun warung-warung yang lain, kegiatan aktivitas lainnya tetap biasa. Nah, kenapa? Karena sudah terbiasa sebelumnya. Jadi Ramadan itu lasuh saja. Nah, jadi iya Pak, jangan payah benar Pak. Bismillah. Iya Pak. Sebaiknya? Oh, tahajud. Tahajud itu dalam riwayat setelah bangun tidur. Jam siap sholat isya, Bapak tidur. Jam sabali yang 10 jago, lah boleh tahajud Allah. Terakhirnya batihe subuh. Kalau lazan subuh hari lah masuk waktu itu subuh habis waktu tahajud. Nah, tapi yang enaknya itu kan sepertiga malam. Sepertiga malam itu ya bagi 3 salah malam tuh. Itu gitu yang mudahnya. Tapi dalam riwayat dijelaskan kapan mulai berlakunya sholat tahajud itu setelah bangun tidur. Laisa kalau jadi jo. Dia meja, dia kursi tak kalau itu memang tidur. Ah gitu. Udah boleh tahajud, sudah berlaku, sudah sah. Enggak. Ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Setelah bangun tidur. Walaupun tidur itu satu kalo. Nah, kalau di Minang sakalo gitu. Kadang bahasa Minang dibuat Indonesia kan rumi yo gitu kan. Songgok, nah gitu. Songgok kan tidak enak juga itu kan. Ya, jadi satu kalo, salayang, bahasa terserahlah. Atur salah Bapak Ibu bahasanya itu. Ya, yang penting setelah bangun tidur. Nah, gitu. 2 layang jadi jo, ndak ada. 3 layang, 4 layang terserah. Yang penting setelah bangun tidur. Makanya Rasul itu beliau cepat tidur, tapi cepat bangun. Nah, tuh. Jadi kalau ndak ada ba'da isya itu ndak ada umat yang bertanya pulang dari masjid, ndak ada masalah-masalah. Rasul tidur dan cepat bangun. Jadi Rasul itu sedikit tidur. Awak kan dikit-dikit tidur. Rasulullah itu sedikit makan. Awak dikit-dikit makan gitu kan. Nah, jadi karena salah satu ilmu itu banyak makan itu juga bisa menyebabkan kita dalam ibadah itu agak kurang nikmat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi setelah bangun tidur, ya Pak. Nah, batasannya masuknya waktu sholat subuh. Kalau masih mengaji-ngaji baru di masjid baru, itu masih bisa tuh. Bisa tahajud bisa. Yang penting sebelum azan. Nah, kalau tadanga azan kok kadang-kadang kan ada 2 kali, bagai. Nah, tapi yang azan waktu masuk, temu kasih lah masuk waktu subuh, berarti itu sudah azan subuh itu. Tapi kalau azan pertama lah dulu, azan pertama kok kadang-kadang jam 3 lah, bagai. Jam 3, jam 4. Biasanya acok tadanga tuh daerah-daerah yang arah-arah ke sayuk sampai tadanga kan, arah-arah gak sampai ujung-ujung. Nah, itu azan menjagoan mukasi itu. Sewantalai subuh akan masuk. Nah, gitu. Tapi belum azan subuh. Ibu-ibu masih ada? Jadi sudah 3 item. Bulan Sya'ban ini sering terabaikan oleh manusia. Awaklah tahu, jangan sampai tertinggal pula. Mari kita isi dan kita hiasi dengan amal-amal kebaikan. Iya Pak. Awak tanya punya Sebalik siang malam? Malam. Oh malam ya. Itu di jalan lo. Iya Pak. Iya. Awak tanya pulau jam 3.
Oh gitu. Ingin tahajud loh. Ada. Ya. Oh gitu. Tahajud sama pahalanya. Maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa Allah akan mengangkat kepada maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi tahajud itu satu paket. Mau di karajuan jam berapa? Tapi kalau seandainya diiringi dengan sholat witir, diiringi dengan sholat taubat, masya Allah luar biasa. Diiringi dengan zikir, hebat. Gitu. Dengan tilawah Al-Quran sampai takalab enggak ada. Gitu. Tapi jangan sampai tidak subuh lah beko. Beko dia asik dia kok dia tahajud beko subuh lalu. Papa bana subuh. Itulah dia tahajud malam tadi. Itu dah muah tu dah. Itu ada labok pukul hilang nama itu mah. Dek mencari pinjai kapak hilang. Ndak muah tu dah. Tapi jangan sampai terabaikan itu. Ya, Pak. Mencari kapak pinjai hilang, Pak. Iya, mencari pinjai kapak hilang tu kasih ya. Dek awak ingin mengajar pahala yang kadang di tahajud, subuh hilang. Subuh tu kan lebih luar biasa. Jangankan subuhnya, salat sunnah sebelum subuh saja khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak salat sunnah, perbanyak amalan-amalan lainnya. Jadi amalan salat sunnah itu tidak boleh dianggap remeh, Bapak Ibu. Tidak boleh, rugi ya Pak. Coba sunnah, salat sunnah. Kalau kampung Ambo sunnah namanya tu. Ane kecian salat sunnah. Amalan sunnah kok. Kalau di karajuan Bapak lo, ditinggal marugi itu sabananya. Karena ada yang memahami ditinggal ba, ndak ada so. Ditinggal ba, ndak ada. Kan ndak wajib dah mah. Berang lo nya kawak bagai. Ini di karajuan Bapak Halo ditinggal marugi. Kerugiannya satu, siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran, Allah hindarkan dia dari api neraka. Sampai rakaat itu 2 salam. Itu salat sunnah itu. Akan rugi kalau ndak. Rawatib muakkad, rawatib ghairu muakkad. Gitu. Itu sunnah. Yang kedua, karena ada yang menganggap remeh, sunnah ndak itu dah. Kan ndak wajib dong. Iya memang ndak wajib, tapi besar pahalanya dalam pandangan Allah. Hadis yang kedua, man sabara ala sintain rak'atan min sunnati, sia yang menjago 2 balik rakaat sehari semalam, itu sunnah itu. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. Sunnah 2 balik rakaat sehari semalam, sia yang memelihara dan menjago, itu balasannya di surga. Itu istana disiapkan Allah. Kan hebat itu. Kan lumayan dah, masuk surga ada istana. Hebat tuh. Ayam-ayam 2 balik itu. Iya Bu. Bertanya Bu. Oh ayatnya, ayat Al-Quran Bu. Ibu dah serius warna nampak. Ya, boleh maaf ya Bu ya, enggak tuh bercanda aja itu. Kalau bisa, kalau dapet surat Bani Israel atau Al-Isra, aqimis shalah tali dulu ke syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Bagi 2 situ sampai wa yasalunaka nirruh kulirruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Bagi 2 situ tuh. Rakaat pertama, rakaat kedua. Gitu. Kalau bisa, karena di sana nanti wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyama taqarrabuka maqamam mahmuda, ada di sana. Jadi
kalau dapet dia surat Bani Israel atau Al-Isra tu boleh. Tapi kalau ndak boleh ayat yang lain. Nampak kok ayat Al-Quran. Ayat kursi jadi juga. Wah kami biasa kul kakul saja. Baiklah kul tu dah ada. Awak lah biasa kul tu mah dari dulu. Jadi dah ada. Laisa sah. Karena ayat tu kan sunnah. Ya bu ya. Atau ayat-ayat yang lain. An-Nas, Al-Falaq atau Ikhlas, At-Takatsur, At-Tin. Jadi An-Nasr boleh. Boleh yang mananya, yang mana kita hafal. Tapi kalau dapet surah Bani Israel tu rancak, boleh. Kalau ndak, jangan gara-gara itu beku dia nak dapet dan bodoh dan bayang dos. Tu rugi sangat lah awak lah jago tengah malam. Tahu-tahu dah dapet ya tu doh. Baca ya ustaz petang dah dapet doh. Ada di dah. Rugi kita. Pakai saja ayat yang lain. Ya bu ya. Boleh ayat yang lain. Yang lain ibu. Ya bu, boleh bu. Salat yang 12 rakaat itu. Pada waktu di salat awal. Oh gitu. Ya. Ibu berang apa tanya? Masya Allah. Nggak, ambo ingin bercanda je ibu hari ini kau gitu kan. Mana tahu nanti malam terakhir ambo di siko kan. Besok namo so tinggal lagi gitu kan. Baik, insya Allah. Ampe rakaat sebelum zuhur. Tong ya bu ya. Kau lupa ambo kah? Ingat. 2 rakaat sesudah zuhur. Suara doh. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sesudah azan. Yo. Lah bu, lah berapa? 12 ya. Tu nan 12 tu. Nah nampe itu 2 salam ya bu ya. Beko baik lah sampai cik salam kau. Tapi tadi apa ngecek sampai rakaat sesudah Maghrib, sebelum subuh, zuhur. yang mulai itu. Oh gitu. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Salat sunnah rawatib ko ada 2. Salat sunnah rawatib ko, jalan dulu ya. Salat sunnah rawatib ko salat sunnah yang mengiringi salat wajib atau salat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Ada menyebut ba'diyah dan qabliyah, boleh terserahlah. Ba'diyah, qabliyah, sebelum, sesudah tu sama tu. Itu tujuannya tu. Jadi itu yang mau kasih dengan rawatib. Bila masuk waktu rawatib tu, masuk waktu salat itu sendiri. Lazan azan isya orang lah masuk rawatib isya. Lazan asar masuk rawatib asar. Azan maghrib masuk waktu rawatib maghrib. Okey bu? Kau ndak berang kau dah. Menjalehan suara sana kare kau. Jangan error le. Ini error lah. Error kau masuk sih kau kedua mantun boleh kau. Ya bu ya. Tu yang 2 waleh tu. Ampe sebelum zuhur 2 salam, rawatib muakkad 2, rawatib ghairu muakkad 2. 2 sesudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. 2 balas. Man sabara, tu hadis tu. Kata Rasul. Ndak, awak hadis nan 2 waleh ko dulu. Kalau sebelum asar bekolo bu. Nyo dulu begitu tu. Sabal nasar tu dalam hadis sampai tu. Awak nak besok kan 2. Sebelum maghrib ada dulu tu. Sebelum isya ada dulu tu. Pernah disikon tandun entahlah. Pernah bapak-bapak, ibu-ibu main salia sebelum maghrib solat 2 rakaat solat sunnah. Atunya tu masuk azan maghrib solat sunnah. Pernah tengok? Tu. Itu solat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ado dilakukan Rasul, ado. Pernah dilakukan Rasul, pernah. Taruh mana roi? Indah. Yang rawatib kau taruh mana roi? Walau Nabi dalam keadaan sakit sekalipun tetap beliau usahakan. Gitu. Tapi yang ghairu muakkad kadang ado ditinggal. Gitu. Itulah yang itu sebelum asar 4. Gitu. Itulah sebelum maghrib 2, sebelum isya 2,
sesudah zuhur 2. Nah gitu. Jadi itu salat, kalau dalam hadis itu ada 12 itu. Salat sunnah rawatib ghairu muaqqat. Azan urang kok. Halo. Aku jadi ya. Iya, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Alah, Bu. Jangan error, Bu. Ah, iya, Bu. Iya, Pak. Misalnya itu kan salat ya. Iya, Pak. Sunatnya baca ora usah dia kan ya. Awak baca? Misalnya sunatnya. Ah. 2 rakaat. Oh, gitu. Ya. Usali sunat 2 rakaat. Ya. Sunat apa kok? Misalnya sunat asar tadi ya. Oh gitu. Tapi nan saranca Pak. Ibarat menembak basasaran ada tujuan jemu kasui. Nah gitu, ada alamat. Saya ngajak aku salat. Kalau nak dapat bahasa Arab enggak usah lah, bahasa awak sahih. Bahasa Quranji ko ini ya. Bahasa limbiang saya ngajak aku salat sunnah rawatib muaqqat 2 rakaat sebelum apa kayak gitu kan? Sebelum zuhur atau sesudah zuhur lillahi taala. Nah, jadi jale malaikat adalah bingung dok. Bayang agak kok. Panik memang dia salah. Ah gitu. Dia supaya jale. Nah, bahasa awak saja. Saya ngajak aku salat sunnah rawatib muaqqat sebelum zuhur 2 rakaat. Allahu akbar. Nah, gitu. Bahasa awak saya lah. Supaya ndak rumit-rumit benalah. Supaya ada tujuan jemu kasui, niat itu menentukan. Nah, awak kadang-kadang kan ndak babiasoan. Nah, itu saya itu ndak babiasoan. Biasa lah tu insyaallah. Nah, masih ada Ibu? Ini perbanyak. Ah, tu salat sunat itu. Masih ada, Bu? Iya, silakan. Misalnya awak sholat zuhur dengan tepat waktu bahwa sedang dipesan. Buat rumah kan terlambat waktu awak rawatib dulu kerja dulu baru sholat zuhur lagi. Boleh. Mantap itu dia rumah. Kemudian yang kedua, tambahan Ibu ya. Kalau lazan orang, berarti kalau masuk waktu rawatib zuhur loh. Jangan dipaso datang kemari. Salat aja sunat di rumah. Rumah jauh apa kerja kemari tibu si kurang kakak mek le. Oh semain sunat yo. Oi orang ke semua kakak mek le kok. Tunggulah dulu berang lah kurang begitu mah. Jangan dipak tu memasuk diri nemu itu. Jadi di rumah saja. Rasulullah itu Bapak Ibu salat sunnah itu di rumah. Imam Masjidil Haram tuh itu hanya salat wajib di sana. Tengoklah Bapak Ibu yang haji dan umroh, Imam Sudais. Nyampe di sana langsung, tidak ada tunggu menunggu. Siap sholat, buka langsung berangkat. Di mana beliau sunnah? Nah gitu. Jadi sholat sunnah itu jangan dipaksa kita datang ke masjid kalau rumah awak jauh dan pun awak datang apalagi kalau jalan awak lambe lo, kaki lain cok lo, asam urik lo, sampai siko menyanyi-nyanyi. Balari lo bagi sasak ngok. Jangan, itu dipaksa namanya itu. Sholat sunnah saja di rumah. Jadi pas sampai di siko awak aman. Kalau ada waktu mungkin sampai minilai sholat sunnah tahiyatul masjid. Masih ada juga waktu salat sunnah wudu. Banyak salat sunnah yang bisa kita lakukan. Tapi nanjale salat sunnah rawatib Allah wa karajuan di rumah. Nah gitu. Bahkan kalau salat wajib itu begitu pentingnya, kalau lakamai orang awak Allahu akbar. Masih rakaat pertama Allahu akbar kata muazin itu batan salat do. Boleh di batan. Kenapa? Yang wajib menghapus yang sunnah. Nah begitu pentingnya salat wajib itu. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, Bu, halo. Ini terang Bu? Halo ya. Dek ibu udah baca cerita lo di belakang kok gitu kok. Ibu mesti mau tanya lo, Pak. Iyalah. Salat sunat fajar itu lah termasuk salat sunat rawatib tuh, Pak. Oh itu? Ya. Dilakukan sesudah azan. Iya. Ya. Jadi ada riwayat yang menjelaskan salat sunnah fajar karena itu dilakukan di waktu fajar.
Pagi hari. Gitu. Kapan masuk berlakunya? Ada riwayat yang menjelaskan masuknya waktu sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh itu namanya sholat tahajud, belum berlaku. Gitu. Tengoklah itu riwayat-riwayat yang menjelaskannya itu. Ya Bu ya, sudah azan sebelum subuh, jangan sudah subuh loh. Itulah termasuk sunat rawatib. Ya, dalam kategori rawatib itu. Aku ada kayak bodoh dulu mau bayar rawatib je, mau bayar pacar je. Oh dah doh, kan dua Makin banyak makin rencak lah nyo. Ya tambah cik lagi ke dia lahnya gitu kan. Ya Bu ya. Ya pupuh tarui dah itu. Tu hadis yang ketiga Bu. Hadis yang ketiga, alaika bikasrati sujud lillah. Ada ibu lah bertanya kau pupuh tadi itu Perbanyaklah engkau sujud ke Allah, kata Rasul. Fa innaka la tasjud lillah, satu kali sujud saja ke Allah, illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Satu kali sujud Allah angkat derajatnya. Apalagi kalau banyak sujud. Banyak sujud itu banyak amalan solat sunnah. Itunya doh. Pupuh lah ndak ada. Gitu. Tapi solat wajib jadi tambah dah Bu. Kau tambah lah kau. Dia saking rajin sembahyang kau. Baik lo anda mau katu kau. Cukup 5 salah. Maka teorinya orang tauhid, orang tasawuf itu tauhid itu laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Gitu. Oke Bu. Aduh induk celai tanya Bu. Ibu saya mau kili nampak mah. Tuh azan lah. Terakhir Ibu ya. Ya. Ya, terus yang ragu Ibu di mana? Ragu Ibu di mana? Iya, yang Ibu ragu di mananya? Oh gitu. Bagusnya malam, karena itu waktunya panjang dan itu butuh memakan waktu yang lama. 300 tasbih semuanya 4 rakaat. Gitu. Jadi itu sebaiknya mungkin setelah sholat isya. Itu lebih baik supaya agak tenang seketik. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya atas nama pribadi dan keluarga Erman Tanjung dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihi, reci bawang dek kurangan, lu hiruno pici dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah dijanjang ngomong nanya, indah ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong dari lompatan lupo di kakinan kapata. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.